wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN sebagai mekanisme alternatif penentuan penghasilan neto WPOP. selamat menyaksikan. Oh, teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau misalnya kita kerja atau punya bisnis nanti gimana ya caranya pemerintah menentukan pajak kita dari uang yang hasil kita hasilkan? Nah, video kali ini kita bakal mengupas tentang penentuan penghasilan wajib pajak orang pribadi atau WPOP loh. Sebelum masuk ke uangnya, kita harus tahu dulu siapa subjeknya. Wajib pajak orang pribadi itu adalah kita semua individu yang menerima penghasilan. Nah, di Indonesia itu cukup pakai prinsip yang namanya worldwide income. Mau kamu dapat uang dari dalam negeri atau bahkan kamu punya penghasilan dari channel YouTube yang menghasilkan dolar dari luar negeri, sama kamu tinggal di Indonesia, semuanya wajib dilaporkan. Tapi tenang aja, nggak semua uang masuk langsung dipajaki baru tahu kok. Di video ini kita bakal bagi penghasilan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah objek pajak umum yang bakal dijelaskan oleh Rifka Dinul Khas. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tidak semua wajib pajak diharuskan melakukan pembukuan yang rumit dan detail. Pemerintah memberikan alternatif yang lebih mudah, yaitu NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Nah, siapa saja sih WPOP yang boleh menggunakan NPPN ini? Kesempatan ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Syarat mutlak yang pertama adalah WPOP tersebut harus memiliki peredaran bruto atau omset dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya yang kurang dari 4,8 miliar per tahun. Secara garis besar, subjek WPOP yang memenuhi syarat omset tadi dibagi menjadi 2 kategori utama. Kategori pertama adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha. Contohnya, para pelaku UMKM seperti pemilik toko kelontong, pedagang pakaian di pasar, pemilik warung makan, atau penyedia jasa yang bergerak secara perorangan. Kategori kedua adalah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini merujuk pada tenaga ahli atau profesional yang memiliki keahlian khusus. Contohnya, dokter, pengacara, akuntan, arsitek, artis, notaris, hingga agen asuransi dan penilai profesional. Tapi ingat, meskipun omset kamu di bawah 4,8 miliar, kamu tidak bisa langsung otomatis menggunakan NPPN begitu saja. Kamu wajib menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP atau KPP setempat. Batas waktunya sangat ketat, yaitu paling lama 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika sampai lupa atau telat melapor, maka kamu dianggap memilih metode pembukuan loh. Selanjutnya, temanku Marsha akan menjelaskan terkait objek pajak final. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok kedua, yaitu objek pajak final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan namanya, final berarti sekali potong langsung beres. Kamu jadi nggak perlu gabungin lagi nih penghasilan ini sama penghasilan lainnya di akhir tahun. Biar kebayang, aku akan kasih contoh deh. Contoh pertama itu adalah bunga deposito atau tabungan. Kalau kamu punya tabungan di bank, bunganya itu otomatis akan dipotong pajak oleh bank sebesar 20%. Nah, contoh kedua itu ada hadiah undian. Kalau kamu menang undian mobil, pajaknya itu akan langsung dipotong sebesar 25%. Nah, ada contoh ketiga atau contoh terakhirnya, kalau kamu sewa properti atau jualan rumah, pajaknya juga bersifat final. Bahkan buat teman-teman yang punya UMKM, pemerintah kasih fasilitas PPh final cuma 0,5% aja loh dari omset. Praktis banget kan? Tapi tahu nggak? Ada juga loh jenis uang masuk yang pajaknya itu bebas 100%. Wah, kok bisa ya? Langsung aja yuk kita tanya ke Mbak Kumi. Halo semua, siapa di sini yang suka gratisan atau serba bebas? Nah, di kelompok 6 ini kita akan bahas penghasilan yang bukan objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, artinya uang ini resmi masuk ke kantong kamu. Wajib dilaporkan di SPT, tapi pajaknya 0 alias tidak ada pajakan sama sekali. Dan kategorinya apa aja sih? Yang pertama, warisan. Jadi kalau kamu dapat warisan tanah dari orang tua, itu bebas pajak. Yang kedua adalah sumbangan, bantuan, atau hibah. Asalkan asalnya dari keluarga kandung 1 derajat.
Misal ditransfer uang jajan bulanan sama ayah. Dan yang ketiga adalah beasiswa pendidikan. Negara sengaja membebaskan biaya-biaya ini untuk mendukung aspek sosial dan pendidikan kita. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis penghasilannya, gimana ya cara menghitung potongan biaya hidup sebelum pajaknya dihitung? Yuk kita bareng pelajari sama Rizdiana Aprilia. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizdiana Aprilia. Setelah tadi kita pilih-pilih penghasilan tadi, sebelum dikalikan dengan pajak, pemerintah juga memberikan potongan pengurangan yaitu PTKP. PTKP apa sih? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana jika kita menghitung sebuah penghasilan tidak langsung dikenai pajak. Berapa sih nominal PTKP-nya? Kalau kamu belum menikah, nominal PTKP-nya sebesar 54 juta per tahun. Sedangkan kalau kamu sudah menikah, nominal PTKP-nya bertambah 4,5 juta. Kalau punya anak, ditambah 4,5 juta per anak, maksimal 3 anak. Buat yang punya usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan netonya juga bisa dihitung menggunakan MPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Di rumusnya, penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan tanpa pajak atau PKP. Nah, angka PKP inilah yang nanti akan dihitung menggunakan tarif pajak. Seperti apa latar tarifannya? Yuk kita panggil Naila. Nah, setelah dapat angka PKP, sekarang saatnya kita kalikan dengan tarif progresif pasal 17 UU HPP, di mana sistem di Indonesia ini semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi pula tarifnya. Di lapisan pertama ada PKP sampai 60 juta setahun dengan tarif pajaknya cuma 5%. Lalu di atas 60 sampai 250 juta setahun kena 15%, di atas 250 sampai 500 juta setahun kena 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar kena 30%, dan buat yang penghasilannya fantastis di atas 5 miliar setahun kenanya 35%. Ingat ya, hitungannya itu berlapis kayak kue, gak langsung dikalikan dengan tarif tertingginya. Wah, nggak kerasa ya kita udah belajar banyak banget hari ini. Mulai dari penentuan subjek, objek umum, objek final, bukan objek, sampai ke simulasi PTKP dan tarifnya. Gimana, belajar pajak ternyata seru dan gampang kan? Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.